Halo, kami dari tim Optimus dengan saya Faiga Sasadewa dan partner saya Albert Gunawan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang strategi yang telah kami rumuskan bernama Strategi Dominic, membangun resiliensi Sabu Haji Group menuju profitable dan sustainable business pada era disrupsi. Kami membagi presentasi menjadi 8 bagian, dimulai dari executive summary, berbagai analisis, rekomendasi, dan implementasi solusi. Bagian pertama, executive summary. Kami mengidentifikasi pada pandemi COVID-19 ini, restoran Sabu Haji Group mengalami beberapa tantangan dan masalah, yaitu bertambahnya beban operasional restoran, customer loyalty yang rendah, dan banyaknya kompetitor di dalam industri. Hal ini mendorong pertanyaan, bagaimana Sabu Haji Group dapat meningkatkan resiliensi agar tetap dapat profitable dan sustainable pada era pandemi. Dengan mempertimbangkan aspek internal dan eksternal perusahaan, jawabannya adalah melalui penerapan strategi Dominic. Strategi ini terdiri dari digitalization, customer engagement, dan unique selling proposition yang diterapkan dalam beberapa program. Strategi ini visible dan profitable terbukti melalui NPV sebesar 69 miliar dan IRR sebesar 21,95%. Bagian kedua yaitu analisis internal. Sabu Haji Group terdiri dari Sabu Haji dan Haji Grill. Restoran yang memiliki slogan Eat Better, Feel Better, Live Better ini telah mengantongi sertifikasi halal dari MUI dan CHSE dari Kemenparekraf. Restoran chain All You Can Eat yang didirikan Gifta Nafesa ini telah memiliki 11 cabang di Indonesia. Melalui analisis Rio, kami mengidentifikasi impact dari resource yang dimiliki Sabu Haji Group. Kami menganalisis resource tersebut dalam dimensi value, priority, imitability, dan organization. Long-term competitive advantage berasal dari sertifikasi halal. Resource unused competitive advantage yaitu 11 cabang Sabu Haji Group. Terdapat pula temporary competitive advantage yaitu slogan perusahaan. Terakhir, competitive equality yaitu 40 jenis makanan yang tersedia. Yang ketiga adalah analisis eksternal. Hal pertama yang kami lakukan adalah menganalisis dari segi eksternal melalui analisis PESTEL. Di sini, kita mengkonsiderasi 6 aspek, mulai dari politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, serta hukum. Analisis kedua adalah Porter's Five Forces, dengan hasil bargaining power of supplier dan bargaining power of buyer yang rendah, threat of substitution dan threat of new entrants yang medium, serta rivalry among existing competitors yang tinggi. Analisis selanjutnya adalah analisis kompetitor. Dalam melakukan benchmark, kami membandingkan restoran Sabu Haji dan Haji Grill dengan Gyukaku, Kintan, serta Shaburi. Dengan demikian, kita mendapatkan gambaran tentang apa saja hal-hal yang dimiliki dan tidak dimiliki antara company satu dengan company yang lain. Pada bagian keempat adalah analisis konsumen. Kami menggunakan empathy map untuk lebih memahami konsumen Sabu Haji Group serta perspektifnya terhadap perusahaan ini. Data tersebut kami dapatkan melalui observasi di Haji Grill Bandung dan in-depth interview dengan 5 mahasiswa Bandung. Analisis menunjukkan bagaimana konsumen think and feel, see, hear, say and do, serta pain dan gain dari konsumen. Analisis berikutnya adalah analisis SWOT. Setelah melakukan analisis, kita menemukan bahwa Sabu Haji mempunyai kekuatan berupa memiliki sertifikasi halal, memiliki 11 cabang di Indonesia, serta variasi makanan yang berkualitas. Namun, untuk kelemahannya, harganya bisa dibilang cukup mahal dan memiliki supply chain yang terdampak pandemi COVID-19, serta kurangnya model bisnis yang resilient dalam kondisi krisis. Sabu Haji juga memiliki kesempatan berupa kebutuhan masyarakat untuk konsumsi yang masih ada, lokasi di perkotaan besar yang strategis, serta berpotensi untuk mengembangkan segmen pasar. Namun, Sabu Haji juga memiliki ancaman berupa kebijakan PPKM, munculnya restoran all you can eat baru, serta menurunnya daya beli masyarakat akibat pandemi. Analisis berikutnya adalah analisis masalah. Setelah mengetahui masalah apa saja yang dihadapi oleh Sabu Haji, yaitu bertambahnya beban operasional restoran, customer loyalty yang rendah, serta banyaknya kompetitor di dalam industri ini, kami menganalisis pula penyebab utamanya, serta merumuskan solusi utama bernama Strategi Dominic. Berikutnya adalah rekomendasi solusi. Selanjutnya, kami merumuskan strategi Dominic untuk menghadapi masalah yang ada. Strategi ini terdiri dari digitalization, yaitu membangun ekosistem digital, customer engagement, yaitu meningkatkan customer retention dan loyalty, serta unique selling proposition, yaitu menawarkan layanan yang unik dan stand out untuk menambah value proposition. Strategi ini memiliki beberapa program pula. Program Digitalization 1 menciptakan restoran management system untuk meningkatkan efisiensi operasional.
Restoran Management System yang baik dapat menggabungkan semua hal yang dibutuhkan, mulai dari reservasi meja, menangani online order, integrasi ke pembayaran, loyalty program, CRM, employee management, order management, social media, feedback management, dan Sabu Haji Apps. Sistem ini perlu memanfaatkan cloud computing untuk memberikan aksesibilitas yang mudah, aman, dan automated. Seluruh data restoran management system tersebut akan diolah AI untuk membantu manajemen mengambil keputusan. Hal ini mendorong efisiensi pada Sabu Haji Group, misalnya terkait dengan kapan dan jenis daging yang dipesan ke supplier, pengembangan sistem reward untuk karyawan, dan lain-lain. Selain itu, sistem ini juga dapat bekerja dengan sistem teknologi lain melalui Open API sehingga dapat lebih terintegrasi. Program digitalization yang kedua adalah mempersiapkan integrated and automated controller untuk fasilitas restoran. Dalam solusi ini, alat-alat sterilisasi harus dipasang pada sistem HVAC atau Heating, Ventilation, and Air Conditioning. Nah, untuk mengatur itu semua, dibuatlah sebuah aplikasi untuk mengontrol seluruh fasilitas tersebut. Kami juga menawarkan solusi berupa pemanfaatan solar panel untuk mengurangi cost dari listrik dalam jangka panjang. Nah, keuntungan dari strategi ini adalah meningkatkan efisiensi dalam operasional, memberikan kesan elegan dan modern, serta pengaturan pencahayaan dan suhu yang telah terintegrasi dalam aplikasi Sabu Haji. Program Digitalization 3 menciptakan Sabu Haji Apps. Sabu Haji Group dapat menjadi technology-based restaurant pioneer di Indonesia dengan membangun ekosistem digital melalui Sabu Haji Apps. Kemudahan, security, cloud-based, centralized, dan seamless integration perlu menjadi prinsip aplikasi ini. Aplikasi ini memiliki fitur reservasi tempat, memesan makanan, melihat menu, memanggil pelayan, mengatur suhu dan pencahayaan, memberikan personalized marketing, melakukan pembayaran, memberikan feedback, hingga mengikuti loyalty program. Hal ini tentu akan memberikan kemudahan dan experience baru bagi konsumen. Bagi Sabu Haji Group, aplikasi ini dapat digunakan sebagai data kolektor yang memudahkan perusahaan untuk menganalisis customer behavior sehingga dapat menciptakan strategi yang tepat. Program Digitalization 4 mengembangkan kemampuan SDM melalui cross-training. Sabu Haji Group perlu membangun sistem cross-training yang memungkinkan satu orang untuk dapat mengerjakan tugas di beberapa stasiun. Dengan cross-training, Sabu Haji Group akan memiliki efisiensi dan produktivitas yang tinggi. Terdapat 4 hal yang diperlukan dalam training, yaitu bagaimana Sabu Haji Group menghasilkan pendapatan, operasional sehari-hari, mengembangkan aspek personal, serta memastikan technical and functional skill. Training tersebut membangun sifat adaptif, mental wellness, self-awareness, meningkatkan kemampuan interpersonal untuk memudahkan kolaborasi, membangun cognitive skill untuk menghasilkan inovasi, dan mengembangkan kemampuan dalam mengoperasikan teknologi dalam ekosistem digital Sabu Haji Group. Pada akhirnya, Sabu Haji Group akan memiliki culture yang lebih agile dan workforce sustainability yang lebih baik. Untuk program customer engagement yang pertama, yaitu menyusun strategi customer-based digital marketing. Yang dimaksudkan dari strategi ini, yaitu Sabu Haji harus dapat membuat strategi pemasaran dengan menggunakan platform media sosial, media massa, serta email untuk menyebarkan awareness kepada para konsumen. Nah, untuk menarik para pelanggan, Sabu Haji harus memberikan info-info yang menarik melalui sosial media dengan cara mengunggah pada Instagram Story, serta mengundang influencer untuk menggait lebih banyak trust. Selain itu, juga dapat memberikan diskon atau voucher kepada para konsumen, serta menawarkan program berupa rewarding system dan persembahan ulang tahun. Program Customer Engagement 2 mengedepankan program personalisasi dengan metode data-driven. Sabu Haji Group dapat menggunakan data dari Sabu Haji Apps, database restoran, hingga sosial media untuk menciptakan personalized service. Personalisasi akan memberikan sense of knowing dari para konsumen. Personalisasi layanan merupakan hal yang sangat baik dan dapat berupa repeat order, pengaturan suhu dan pencahayaan yang sama, hingga pembayaran yang biasanya dilakukan. Selain itu, personalisasi dapat pula dalam bentuk tampilan aplikasi. Dalam tingkat yang lebih dalam, personalisasi dapat dituangkan dalam personalized menu pula. Misalnya, terkait pilihan daging, bumbu, rasa dari kuah sabu, dan lain-lain. Sabu Haji Apps juga dapat mengingatkan konsumen untuk datang kembali ke Sabu Haji Group setelah waktu atau pola tertentu. Layanan personalisasi dapat pula dalam bentuk diskon khusus, menu khusus, atau hadiah bagi konsumen yang sedang berulang tahun. Program Customer Engagement yang ketiga adalah menciptakan loyalty program untuk meningkatkan customer retention.
Loyalty program ini dapat mendampingi aspek lain dalam membangun customer retention dengan menggunakan mekanisme dan sistem serta layanan yang dipersonalisasi. Penerapan gamifikasi juga dapat berupa challenge yang nantinya akan memberikan hadiah kepada para konsumen sehingga kita mendapatkan loyalty dari konsumen. Program USP yang pertama yaitu menyediakan layanan home service. Terkadang, konsumen ingin menikmati barbecue dan shabu tanpa harus meninggalkan rumah. Home service ini dapat dipesan untuk keluarga besar maupun acara seperti pernikahan, arisan keluarga, dan lain sebagainya. Kami juga menyediakan paket berupa shabu only, yakiniku only, serta yakiniku bersama dengan shabu yang dapat juga dilengkapi dengan cooking set. Kelebihan dari program ini adalah layanan home service akan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat karena inovatif dan mudah untuk diperoleh. Program USP kedua, menciptakan menu seasonal dengan kolaborasi dengan masyarakat lokal. Sabuachi Group dapat berkolaborasi dengan stakeholders lokal, terutama petani dan peternak. Kolaborasi tersebut dapat mengangkat kearifan lokal maupun membangun story yang menggugah nasionalisme. Kerjasama dapat berbentuk consignment, pembelian bahan baku, hingga membeli produk jadi. Sabuachi Group dapat menuangkannya dalam bentuk menu seasonal. Ketika di daerah kota Bandung misalnya sedang musim panen jeruk lemon, Sabuachi Group dapat menciptakan menu berbasis lemon, misalnya saus lemon, jus lemon, dan sebagainya. Hal ini tidak hanya memberikan value added kepada Sabuachi Group, tetapi juga memberikan sinyal keberpihakan kepada masyarakat lokal. Dalam jangka panjang, kerjasama tersebut dapat menciptakan local supply chain yang memberikan efisiensi pada biaya kirim, rendah risiko kerusakan, serta memiliki sustainability yang tinggi. Selanjutnya adalah implementasi solusi. Dalam timeline strategi digitalization, kami merumuskan program apa saja yang akan dilakukan, serta indikator keberhasilan yang bisa menentukan kapan tiap-tiap program tersebut akan dijalankan. Nah, untuk strategi customer engagement, kami juga menyusun program serta indikator keberhasilan untuk dapat menentukan waktu berjalannya program. Nah, dalam timeline strategi USP ini, kami juga melakukan hal yang sama seperti yang kami lakukan pada strategi-strategi sebelumnya. Berdasarkan analisis net present value dan internal rate of return, proyeksi keuangan menunjukkan bahwa strategi Dominic visible dan profitable. Hal ini karena NPV lebih dari 0 dan IRR lebih dari 0. Analisis ini dibuat dengan beberapa key assumption yaitu tingkat inflasi, pertumbuhan pendapatan, profit margin, dan dari 11 cabang. Strategi Dominic tidak luput dari resiko yang mungkin terjadi dan mengganggu berjalannya operasional. Oleh karena itu, kami menyusun risk mitigation plan untuk mengidentifikasi resiko yang dapat terjadi serta melakukan mitigasi sehingga masalah tersebut dapat teratasi sebelum pada akhirnya terjadi. Sekian presentasi kami mengucapkan terima kasih. This competition is sponsored by Nutanix Indonesia and Lingotalk. Thank you for your support. Your enterprise cloud journey starts here. Modernize your data center, run any app at any scale, manage all your clouds. Simplify your IT operations in just one click. Nutanix, your enterprise cloud.